Menurut saya, pendidikan inklusi adalah solusi karena dengan melalui pendidikan inklusi ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya. Tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan di antara anak kebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Dan dengan adanya pendidikan inklusi ini diharapkan pula anak yang berkebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Stopp dan Pitch, pengertian pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang terdiri dari SD, SMP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam artian kelainan lamban belajar maupun kesulitan belajar lainnya. Menurut Hildegunn Olsen, pengertian pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah, anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Jadi dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan inklusi adalah bentuk pelayanan pendidikan atau sekolah untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Jadi tunanetra merupakan seseorang yang memiliki hambatan pada daya penglihatannya secara menyeluruh atau sebagian sehingga penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Perbedaan tuli dan tunarungu yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal, sedangkan tuli artinya tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Namun secara penulisan, tuli dengan huruf kapital T menurut komunitas tuli sendiri dipandang lebih sopan dan mereka lebih nyaman dipanggil dengan sapaan tuli dibandingkan dengan sapaan tunarungu. Mengapa? Karena penulisan tuli dengan huruf kapital T sekaligus sapaan tuli menunjukkan identitas, memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Sedangkan tunarungu dianggap sebagai sebuah keharusan untuk mengoptimalkan kemampuan pendengarannya dengan berbagai cara agar menyerupai orang-orang yang dapat mendengar.
saya sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi adalah dengan cara memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan kepada anak tunagrahita tersebut. Selain itu juga membantu mengisi waktu luang anak tunagrahita untuk rekreasi atau membuat keterampilan yang dapat membantu fokus serta konsentrasi anak. Dari hal tersebut, saya bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak menjadi lebih produktif. Cara saya dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus saya, yaitu dengan cara menjadikan mahasiswa tunadaksa tersebut sebagai teman yang saling support. Karena mayoritas orang berkebutuhan khusus susah untuk mendapatkan teman, sebab ada rasa minder ataupun yang lainnya. Dan dengan adanya teman yang selalu support mereka, maka mahasiswa tunadaksa tersebut lebih percaya diri untuk bisa mengeksplor potensi yang ada di dalam dirinya. Dilihat dari gejala gangguan tingkah laku, anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu socially malajused children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Menurut berat ringannya kelainan perilaku, kelompok ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, semi-social children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, ada social primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecilnya. Yang ketiga, ada unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Yang kedua, ada kelompok emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Yang kedua, ada gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya namun lebih ringan dari psikotik. Yang ketiga, ada gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor lainnya. Sarana dan prasarana yang ingin saya buat untuk membantu kampus agar menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas adalah dengan membangun gedung, toilet, jalur pemandu, tangga atau lift, wastafel, perlengkapan dan perabotan KBM yang sesuai dengan mahasiswa disabilitas.